Saya dulu di Al-Azhar ada bacaan wajib tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi S1 8 juz. Kalau tidak lulus maka tidak selesai LC. Jadi kami menghafal itu dulu, sebelum subuh dihafal 1 halaman. Nanti dalam sholat sunat diulang. Waktu masuk masjid sholat qobliyah, ayatnya yaitu yang setengah halaman itu. Rakaat 1 diulang, rakaat kedua diulang, nanti selesai sholat diulang, nanti sore setelah asar distorkan ke guru, biasanya syekh di masjid. Habis itu setelah hafal paling lancar lagi ditulis di kertas, karena nanti ujian ada ulangan hafalan dengan tulisan. Nah, ini tentang masalah cara menghafal yang kami pakai dulu. Berhasil Pak Ustadz, ngapalnya berhasil, mempertahankannya susah. Pulang bawa 8 juz, baru di airport sudah hilang 2 juz. Menengok Pragawati pramugari, lututnya terbuka 2, 1 lutut 1 juz. Bagaimana cara istiqomah dalam hijrah Pak Ustadz? Adik-adikku yang muda-muda, kalau sudah hijrah jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari jamaah. Maka cara menyelamatkannya, alaikum bil jamaah. Ada jamaah FPI yang perkasa, yang berotot, gabungkan diri, daftar. Kalau kurus macam saya jangan, patah nanti. Saya ikut jamaah remaja masjid aja lah Pak Ustadz. Ikut. Saya ikut jamaah memanah, karena katanya olahraga sunnah. Memanah berkuda. Oh, memanah mahal, berkuda mahal. Yang murah kita kan dekat sungai, berenang gratis. Yang anak-anak muda libido seksual, nafsunya banyak, berenang hilang nafsunya. Apalagi kalau terjun dari atas sungai, orangnya hilang sekalian. Apa hukum nikah tanpa restu orang tua karena beda usia? Pertama, orang tua itu mesti dipahamkan tentang pernikahan. Ma, aku ini manusia, takut hawa nafsuku tak terkendali, aku harus nikah. Tapi kau harus punya pribadian dulu nak. Mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi, ruko pribadi. Tak ada gunanya kalau aku berzina. Cari orang lain yang bisa memahamkan orang tua. Mungkin ada ustadz favorit dia, mungkin ada habib yang didengar cakapnya, mungkin ada tokoh masyarakat, keluarga, tokoh adat Melayu yang bisa ngomongnya masuk ke hatinya. Bahasanya bahasa kita, tapi pakai lidah orang lain. Jangan pernah lawan orang tua. Bagaimana cara qada salat Jumat? Salat Jumat diganti dengan salat zuhur. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini nanti Jumat kosong. Kemana jamaah? Kata Ustadz cukup salat zuhur aja. Mana tahu dia tertinggal, mana tahu dia macam-macam ada hal tak diinginkan, menggantinya zuhur bukan Jumat. Apa hukum kalau hari Jumat lupa sujud tilawah? Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Alif lam mim tanzil. Kalau dibaca sunnah, andai tidak dibaca tidak apa-apa, karena dia bukan rukun, bukan syarif, bukan syarat, bukan wajib, tapi dia sunnah. Terima kasih, mau kasih dari Puas, penggemar Ustadz Abdul Somad Smart. Saya senang suami saya kerja serabutan. Saya seorang suami yang kerja serabutan, istri PNS. Beruntung dong. Bagaimana cara menyikapi istri yang sering membantah perkataan suami? Apakah saya belum sempurna membimbing istri? Apakah memang istri merasa lebih hebat? Perempuan, jangan kau merasa lebih hebat dari suamimu walaupun dia serabutan kau PNS, karena orang menghormatimu karena kau punya suami. Coba kalau yang serabutan ini mati, pasti namamu berubah. Hei janda, godain kita dong. Maka orang hormat karena kau punya suami. Bagaimana orang mau menghormati suamimu kalau kau tak hormat? Adik-adikmu akan menyepelekan dia, orang tuamu akan menjatuhkan harta martabatnya karena kau tidak menghormati dia. Andai di tengah keluargamu mereka menyepelekan, sayang sekali kamu ya, kamu PNS, suamimu serabutan, jangan kau rendahkan suamiku. Bagaimanapun juga dia adalah tulang rusukku.
Dia adalah orang yang selama ini melindungiku. Katakan begitu. Ini jangan sampai kita menjatuhkan. Kalau sampai istri menjatuhkan suami, maka dia jatuh dalam golongan nusyuz, perempuan durhaka. Nauzubillah. Perbaiki hubungan. Kami jemaah dari kota Pagar Alam, semoga Ustadz diberi kemudahan untuk datang ke kota kami. Buka pagarnya, datang saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mensikapi golongan-golongan yang mengatakan menjadi kebiasaan kita adalah bid'ah? Contohnya zikir jahar bid'ah. Pertama, kasih dia penjelasan. Saudaraku, zikir jahar itu ada hadisnya. Yang menyusun kitabnya namanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Titelnya apa? Profesor, Doktor, LC, MA. Titelnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa? Dalam kepalanya hafal 200.000 hadis. Apa? 200.000 hadis. Ustadz kau yang membid'ahkan itu hafalan hadisnya berapa? Hafalan hadisnya 2. Itu pun waktu laptop hidup. Pas laptop mati hafalannya hilang. Kau mau ikut Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yang hafal 200.000 hadis? Nama kitabnya apa? Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, tentang zikir-zikir jahar. Sedangkan Habib Mahdi yang belajar langsung kepada Al-Habib Umar bin Hafiz, yang belajar langsung kepada para habaib, yang belajar langsung kepada para ulama sampai nasab silsilahnya ke Nabi, tetap zikir jahar. Tadi beliau imam zikir jahar, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Masalah ada kawan yang zikir sir, saya tak salahkan. Kawan saya zikirnya sir, tapi dia jangan salahkan saya zikir jahar. Karena banyak hadis-hadis zikir jahar. Lihat dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Sebagiannya sudah saya terjemahkan dalam buku 37 masalah populer. Dia tetap juga membid'ahkan kita. Kita sudah jelaskan, innama anta munzir, kau hanya pemberi peringatan, kau tak berhak memaksa mereka. Silakan aja, kau mau ngejek aku terus bid'ah, aku terus berzikir. Kalau kau capek kau berhenti, kalau aku capek aku berhenti. Ustadz, apakah boleh dalam hukum Islam kita menikah dengan seorang yang belum menetapkan keyakinannya? Dia Islam apa tidak? Dia tak jelas agamanya Pak Ustadz. Begitu banyak perempuan yang muslimah, kenapa kau cari yang tak jelas? STJ ini status tak jelas. Wala amatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum. Sebuah orang budak hamba sahaya beriman lebih baik daripada seorang yang kaya. A'jabatkum, a'jab, ajib, menakjubkan, amazing, tapi dia tak beriman, maka tetapkan keyakinan dia. Adinda, kalau kau mau aku pinang, kau tetapkan keyakinanmu. Kau Islam apa tidak? Aku Islam, bersyahadat. Ku pinang kau dengan bismillah. Nikahlah sama dia. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Katanya balita meninggal masuk surga akan memberi syafaat pada orang tuanya. Jika orang tuanya tak pernah sholat gimana? Apakah masih diberi syafaat juga? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai karena akikahnya. Ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Arti fitrah, fitratul Islam, suci. Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Lalu kemudian anak kecil ini disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian. Lalu kata anak kecil ini, kami mau masuk surga ya Allah kalau orang tua kami ikut bersama kami ya Allah. Bukan anak itu melawan Allah, tapi hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan orang tuanya sabar menerima kematian anak, tetap istiqomah beribadah. Adapun orang tuanya setelah anaknya meninggal menjadi pecandu narkoba, pezina, perampok, penyamun, lanun, hantu belau, maka orang tua itu tetap masuk transit. Di mana transit? Diobok-obok dulu. Setelah bersih baru masuk surga. Pak Ustadz, bagaimana menikah dengan wanita pandangan kita sudah tidak perawan? Ini Starata, nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Ini Starata Bikran
Kalau engkau laki-laki mensyaratkan istrimu mesti perawan, fabanan saiban, ternyata dia tidak perawan, falahul fashu, maka kau punya hak fasah. Kalau suami menceraikan, tolak. Kalau istri menggugat, khulu. Kalau hakim memisah, fasah. Besok pagi kau datang ke hakim, Pak Hakim, ya, ternyata dia gadis bukan perawan, Pak Hakim. Jadi kau tak terima? Tidak. Kalau begitu kau kufasah, kata hakim. Bagi yang mau menikah, bagi yang sudah punya anak 3, jangan minta fasah besok. Jaga-jaga aja lah. Ini syarata saiba bikran. Kalau anak lajang mensyaratkan istrinya perawan, fabanat saiban, ternyata setelah nikah ketahuan tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Tapi ternyata setelah gadis tadi meneteskan air mata, aku bang dulu pun terpaksa karena aku bla 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 bla. Apa kata dia? Ah, tak usah kau pikirkan Adinda, apalah arti sebuah keperawanan. Tapi biasanya di sinetron-sinetron. Saya sering dengar ceramah Ustadz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan al-Banna, memakai metode-metode halaqah liqah yang dibuat oleh Imam Syahid Hasan al-Banna. Prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. Ada yang memperjuangkan Islam lewat berdakwah ke rumah-rumah, assalamualaikum, ayo sholat berjamaah yuk. Ada yang memperjuangkan Islam dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang ngajak nahi ma'ruf, banyak yang ngajak ma'ruf, ayo sholat bu, oh bu. Tapi yang menegakkan ayo nahi mungkar tak ada. Maka datang FPI, perjuangannya dengan nahi mungkar. Ada pula memperjuangkannya lewat politik, ada pula memperjuangannya lewat fokus pada remaja. Ini tergantung konsentrasi kita masing-masing. Apakah gaji pegawai negeri hasil profesi sehingga kena wajib zakat profesi bila tidak cukup nisab dan haulnya? Ya. Selama ini saya tahu zakat itu dikenakan pada harta yang telah disimpan selama 1 tahun saja. Pertanyaan saya, apakah wajib zakat profesi itu sikapnya berlebihan karena harus dikeluarkan tiap bulan? Orang yang mengatakan zakat profesi tidak pakai haul, dia kutip pendapat Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab fikih zakat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena dalam hadis tentang haul itu ada seorang periwayat yang dhaif. Kalau dhaif maka tak bisa dipakai. Itu dalil Syekh Qardawi. Adapun orang yang mengatakan walaupun saya pakai haul tapi saya keluarkan duluan, itu namanya bab ta'jiluz zakah qabla awaniha. Boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai timing waktunya. Dua-dua bisa dipakai. Di instansi masyarakat berdiri lembaga amil zakat Basnas, Basma, Pertamina. Mana yang utama, berzakat ke lembaga atau kepada keluarga yang miskin? Bagaimana Pak Ustadz? Saya sosialisasi zakat ke kabupaten. Ada orang kaya, ada Basnas. Lalu orang kayanya nanya ke saya, Ustadz Somad, ya, bagusnya ke Basnas atau langsung? Saya tanya, kalau Bapak langsung ngasih berapa? 500.000. Saya tanya ketua Basnas, Pak Basnas, ya, kalau Bapak pengusaha ini nyetor ke Basnas, Bapak sanggup ngasih berapa? Kami bisa ngasih 1 juta Pak Ustadz. Ternyata lebih untung kalau dikasih ke Basnas. Bapak ngasih langsung, ponakan Bapak dapat 500. Bapak serahkan ke Basnas, Basnas mengaku kami bisa kasih 1 juta karena duit kami lebih banyak. Kenapa tidak langsung ke Basnas? Kasih ke Basnas dengan catatan, Basnas, kuserahkan duit ini ke kamu, tapi nanti keluargaku dapat. Kalau tak dapat, aku tuh tak mau store sama kamu. Kata Basma, kami bisa bayar beberapa kali lipat. Wani piro? Bisa. 1 batang lidi mengusir botol pun bisa patah. Tapi kalau sudah 1 batang sapu lidi, jangankan botol, memukul maling pun mati. Ustaz, apa hukumnya kerja di bank? Haram. Sedangkan kerja di bank itu riba. Iya, haram. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Nawar apa nanya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau orang tuamu susah,
Di rumah istri mau melahirkan, rumah pula dalam keadaan ngontrak. Inilah satu-satunya penghidupan, tak ada kerja lain. Kau tetap di situ, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Akhafud dararain. Ada mudarat yang berat, ada yang ringan. Kau pilih yang teringan. Tak boleh mati. Kalau aku tak kerja di sini, 2 hari tak makan, mati. Tak boleh pilih mati. Tapi kau tetap di sana, tetap cari usaha. Mudah-mudahan bisa keluar dari sana. Bagaimana mensikapi orang selalu membid'ahkan? Sudah copy paste dari yang tadi, nyontek nampaknya. Wanita sholat di rumah atau di masjid? Wanita sholat di rumah lebih baik di pekarangan, lebih baik di dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Perempuan lebih baik dalam tempat sempit. Hadis ini kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh perempuan sholat di Masjidil Aqsa, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pertamina Pelaju Palembang, ibu-ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel nunggu di luar? Tak ada. Maka perempuan sholat ke masjid tetap berpahala dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai solek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai make up bedak 3 inci. Jangan pakai rok sempit. Apabila kita tak sengaja menghirup asap rokok, padahal rokok tersebut dari uang haram, apakah sama kita menghirup barang haram? Tidak. Namanya juga tak sengaja. Keluarkan balik. Tak sengaja. Kan kita sengaja. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Di kota kami ini sering ada jamaah yang iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari. Ada banyak masjid yang menerima, namun tak sedikit yang menolak. Bagaimana sikap kami sebagai pengurus masjid menyikapi ini? Saya ketua masjid. Biarpun kurus begini ketua masjid nih. Jamaah komplain, kami tak mau terima jamaah kompor tuh Pak Ustadz. Ada yang bilang jamaah kompor, ada yang bilang jamaah tabligh, ada yang bilang jamaah KUPJ, kelompok Ustadz panjang janggut. Macam-macam ejekan masyarakat. Masjid ini rumah Allah, tapi manusia diangkat menjadi pengurusnya untuk mengatur administrasinya supaya jangan sampai orang masuk leluasa. Maka kita buat aturan, boleh di masjid ini dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1, jangan tidur di atas karpet. 2, boleh iktikaf di emperan, bawa tikar masing-masing. 3, jangan menjemur-jemur kolor di pintu. Nah, jadi dengan itu kita tidak, karena kalau dicukupkan dakwah sama ustadz, berapa ustadz lah yang bisa ceramah? Siapa ustadz yang bisa masuk ke perkampungan, ke pedalaman? Siapa ustadz yang bisa berceramah ke lokalisasi, ke daerah terpinggir? Siapa ustadz? Ustadz Somad itu, Ustadz Somad berceramahnya di masjid. Yang menghadapi tato preman yang bertato gambar ular sendok. Datang jamaah kompor nih memukul ular sendoknya. Ayo ke masjid Pak. Berani kamu ngajak saya ke masjid? Tak takut sama ular sendok nih. Dibukanya kantongnya, kasihnya minyak wangi. Iyalah kita ke masjid. Setelah preman-preman tadi ke masjid, yang bertato, yang gondrong, yang metal ke masjid, barulah datang Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi. Disangka orang yang masuk surga itu Abdul Somad, padahal yang masuk surga nun di belakang sana, yang bukan LCMA, yang tak pernah di Kairo, tapi dia sudah membawa hidayah, memasukkan orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di jalan Allah. Ini bukan dakwah. Yang dakwah itu adalah dari jalan setan ke jalan Allah. Itu baru dakwah. Abdul Somad menceramahi orang sudah masuk masjid. Ustadz, apa hukumnya kalau kita megang 2 mazhab? Hebat. Kami di Al-Azhar isi formulir mau masuk Al-Azhar. Nama Abdul Somad, asal negara Indonesia, mazhab Syafi'i. 1 aja tak selesai. Ini bisa 2 mazhab.
Pak Ustadz, pertanyaan saya, bolehkah zakat mal harta diberikan untuk memberangkatkan saudara kita pergi umrah? Pergi umrah itu bagi orang mampu. Bagi yang tak mampu bagaimana? Banyak ibadah lain selain umrah. Man sholat subuha fi jama'atin, sholat subuh besok berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh berzikir mengingat Allah. Hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Yusolli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadisun hasan. Jadi jangan paksakan kalau tak mampu. Jadi duit zakat tadi untuk apa? Untuk anak susah, du'afa, fakir miskin, untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Semoga kita semua sehat dan dalam selalu lindungan Allah. Amin. Saya mau bertanya Ustaz, apabila kita datang ke kajian ulama, apa kita boleh mengajak teman akhwat untuk datang ke tempat tersebut? Ini namanya pacaran syariah. Boncengan pula tuh. Tidak ada pacaran Islami. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Akhwat ngajak akhwat, oke. Tapi akhwat berteman dengan ikhwan, no. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan dengan durian tak pernah untung. Di bawah hancur, di atas sobek. Kalian rugi. Yang akan mengandung siapa? Kalian. Ustadz terlalu jauh mengandung. Awalnya bonceng sana, bonceng sini, balik malam masuk angin, gembung. Jangan. Setan tak pernah mengajak, ayo berzina. Enggak. Setan 6 langkah. Nazratun, pandangan. Keluar dari masjid, pas cari sendal, mandang. Setelah pandangan, wabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, assalamualaikum. Setelah salam, fakalamun, tinggalnya di mana? Bisa abang antar. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu faliqaun, pertemuan. Terjadilah apa yang terjadi. Putus. Tak usah kalian lakukan itu. Saya tak ada pacaran. Betul Ustaz tak pacaran? Ya, di Mesir 4 tahun tak pernah pacaran. Tak dapat. Mohon doa kesembuhan istri saya Pak Ustaz. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, ya. Kita minta kepada Allah SWT jauhkan segala musibah. Yang mau menikah dimudahkan urusan, yang mau lepas dari kerja riba dilepaskan Allah, yang sakit disembuhkan Allah. Di antara begitu banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW, ada sunnah fisik, ada sunnah sifat, ada sunnah akhlak, ada sunnah ibadah. Berapa sebetulnya sunnah itu? Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Qaulin, cakap. Fi'lin, perbuatan. Takririn, ketetapan. Khalqiyatin, fisik. Khuluqiyatin, kebiasaan, perbuatan, pembawaan, tabiat. 5. Itu semua. Prioritasnya mana yang kami lakukan dulu? Sunnah ini terbagi hukumnya kepada pertama wajib, yang kedua sunnat. Jadi yang mana kita laksanakan? Wajib. Sholat subuh berjamaah sunnah, hukumnya wajib.
Bingung saya Pak Ustadz, sunnah kok wajib? Tapi sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, itu sunnah. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ini yang sedang kita kaji, sunnah menurut ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis 5: ucapan, perbuatan, ketetapan, fisik, kebiasaan. Sunnah menurut ulama fikih dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tak apa. Sunnah menurut ulama usul fikih, dalil-dalil dari Nabi yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk hukum. Jadi kalau gitu sunnah itu berapa? 3. Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut ahli usul fikih. Di antara 3 ini mana yang paling lengkap, paling umum? Sunnah menurut ahli hadis. Jadi yang dia tanya ini sunnah menurut ahli hadis. Sholat subuh berjamaah ke masjid itu adalah sunnah. Salah Pak Ustadz, itu wajib. Yang menjelaskan betul, yang membantah itu pun betul. Cuman bedanya yang Ustadz ceramah ini menurut ahli hadis, yang bertanya itu menurut ahli fikih. Kalau dipahaminya semua, jadi mana prioritasnya? Yang wajib dulu, habisnya yang wajib baru yang sunat. Karena banyak kaum muslimin yang sangat kuat menjalankan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Kasih saya contoh, ini umum nih. Melaksanakan satu sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Mana dia contohnya? Apa hukum mentaukilkan perwalian kepada kuah sedangkan ayahnya masih ada, dengan alasan ayahnya tak fasih mengucapkan akad? Sultan waliyun menjadi wali man la waliyalaha. Sultan jadi wali kalau perempuan itu tidak punya wali. Kalau ada ayahnya di situ, wahai ayah-ayah, jadi wali kalian, kecuali satu dan lain hal. Barulah dia bilang diwalikan oleh wali adna di bawahnya. Ayah, tak ada ayah. Atuk, tak ada atuk. Abang dulu, tak ada abang. Adik, tak ada adik. Abang ayah, tak ada ayah. Adik ayah. Gitu urutan. Bukan langsung aja ke kuah. Urutan perwalian. Kan sultan Pak Ustadz, di Riau ini kita kalau ada orang tak tahu ayahnya atau mu'alaf baru masuk Islam, siapa walinya? Sultan Syarif Qasim. Sultan tak ada lagi. Sultan-sultan se-Indonesia memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka Soekarno disebut sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaannya ke Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kekuasaan ke Kanwil Provinsi. Pak Kanwil melimpahkan kekuasaan ke Kemenak Kampar. Kemenak Kampar melimpahkan kekuasaan ke Kua. Itulah asalnya Pak Kua itu bisa menikah. Orang bingung kan, siapa menikahkan kau? Pak Kua. Tak sah karena Pak Kua bukan sultan. Iya juga ya. Cemana ceritanya Pak Kua itu bisa jadi sultan? Begitu ceritanya panjang. Makanya tak ada Kua perempuan. Karena perempuan tak bisa menikah. Ada Kua perempuan? Gak ada. Karena itu sudah perjanjian dulu. Sultan-sultan nih, Sultan Syarif Qasim mengatakan, kuserahkan kekuasaanku kepada engkau Presiden Soekarno. Adapun surat-surat semua
Kusimpan di dalam peti besi, udah ku kunci, dan kuncinya ku campakkan ke Sungai Siak. Sampai sekarang tak temukan. Dibawa pakar kunci dari Jerman untuk membuka kunci yang di bawah tangga itu. Datanglah jamaah ke rumah, memegang kunci lemari itu, panjangnya segini, terbuat dari emas, diletakkan jin di atas meja rumah. Pertama datang emas itu segini besar. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Dah itu besok datang lagi keris emas. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Habis itu datang lagi kunci. Dia bilang kunci lemari yang ada di Siak. Kalau buka isinya petak emas. Tak kau ambil? Enggak. Kenapa tak kau ambil? Aku takut makan haram dan rusak akidahku Pak Ustaz. Lama saya terduduk lemas. Allah sedang menegur saya. Kau penceramah Abdul Somad, kau Profesor Dr. Abdul Somad, kalau kau ku kasih ini belum tentu tak kau ambil. Nih tak profesor, hanya orang biasa, masih muda, tapi imannya lebih kuat dari kau Abdul Somad. Bisa pula imannya kuat, tak tergoda dia dengan emas. Kalau saya lah dikasih, langsung saya urus itu, selesai itu. Banyak menjumpa saya manusia aneh-aneh, dijumpakan Allah Ta'ala untuk menegur saya. Bagaimana kalau suami tidak sholat dan mengkonsumsi narkoba, sedangkan dia sudah berjanji untuk berhenti, tapi tanpa sepengetahuan istri rupanya dia masih memakai narkoba. Sikapnya berubah drastis, suka begadang, main game online, istri dan anak dicuekin. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, laporkan dia ke Badan Narkotika Nasional. Ini nomor BNN 0813 11 44 2193 BNN. Bilang dari Ustadz Somad. Assalamualaikum Pak BNN Pusat, ini dapat saya nomor dari Ustadz Somad. Ya, teman saya nanti itu. Tolong tangkap lagi saya Pak. Nah, sesudah dia disekolahkan di sana, orang pecandu narkoba tak bisa diceramah, tak bisa diruqyah. Dia mesti disekolahkan 3 bulan, 4 bulan, tengok dulu. Tak bisa dipanggil ustadz, diceramahi, dizikirkan. Dia mesti masuk sekolah. Kalau tetangga nanya, laki kau kemana? Sedang S2. Sedang pula. Ada panggilan pejabat dari Jakarta atas rekom dari Ustadz Somad. Apalah payahnya ngomong gitu kan. Datang tamu, tengok laki kau tak? Iya, kemarin asal atas usul dari UAS, suami saya itu alhamdulillah pernah dipanggil ke sana, sedang pelatihan. Kan kita bohong. Banyaklah yang sudah yang mencoba ini berhasil. Ustaz, anak saya ini Pak Ustaz tak tahu lah Pak Ustaz. Saya kasih nomor. Marah pertama kali saya kasih nomor. Marah dia sama saya. Ya enggak apa-apa. Pas jumpa sekali lagi, senyum. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Anak saya sudah ditangkap. Alhamdulillah ditangkap. Pak Ustaz. Datang beberapa bulan setelah itu, saya tengok menggendong anak. Ini dia. Iya Pak Ustaz. Sehat udah sekarang, udah baik sama istrinya, udah sayang sama anak. Narkoba itu yang dirusaknya. Yang membedakan kita sama binatang ini yang dirusaknya.
Istri-istri yang lakinya pecandu narkoba, kalian tak bisa aman sebelum dia ditangkap BNN. Jangan takut, jangan ragu, hubungi nomor tadi. Kerahasiaan terjaga, terpelihara. Sudah janji ke Ustaz Somad, insyaallah. Nanti setelah dia keluar, barulah bawa ke Rimba Panjang, jumpakan sama saya, baru bisa bercerita. Tak ada jalan lain. Kumpulkan semua wali, ayah, atuk, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah, nenek, mama. Tak bisa. Orang otaknya sakit. Tak bisa. Macam mana menasihati orang sakit? Orang sakit itu disembuhkan, diobati. Itu solusi. Masukkan dulu. Setelah balik nanti dari Bandung, selesai acara wisuda, baru bawa ke Rimba Panjang. Bawa dia Rabu subuh, habis Rabu baru nasihati saya. Kalau sebelum itu tak bisa. Itu solusi. Saya kasih step pertama, nanti baru langkah. Setan itu takutnya sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Maka kita berlindung, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah. Aku ini tak ada apa-apa. Aku berlindung sama Allah. Dari siapa? Minasyaitan. Aku berlindung dengan Allah dari setan. Maka ketika aku bersama dengan Allah, setan takut. Apakah sama ayat Al-Quran? Ya kalau yang baca ayat Qurannya orang sakau, sedang mabuk dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana setan takut? Beo penghafal ayat kursi. Yang membaca itu mesti bertauhid ya. Orang yang membaca itu, manusia yang membacanya itu bertauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia waktu membaca, dekat dia dengan Allah. Atau sama orangnya Pak Ustaz? Orang yang membaca. Adik Sultan di Baghdad, Irak, diganggu setan. Datanglah utusan Sultan ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, minta supaya Imam Hambali datang ke istana meruqyah adik Sultan. Imam Hambali tak mau. Imam Hambali tidak mau datang ke istana. Dikasihnya terompah kayu. Kita kalau di dalam WC, toilet, kaki ini jangan menginjak lantai, karena lantai ini ada percikan air kencing, nanti menyebabkan was-was, ragu. Pintu setan masuk melalui ragu. Terompah kayu itu, terompah kayu yang di dalam toilet itu, ini kayu dikasih terompah kayu. Pernah nengok terompah kayu? Kalau orang Mesir namanya kop pakai kop, bakya, terompah kayu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada terompah kayu, letakkanlah di samping adik raja yang sakit. Sampai ke istana, diletakkan di adik sehat. Sekarang saya tanya, yang hebat tuh Imam Ahmad bin Hanbalnya atau selapnya ini? Imam Ahmad bin Hanbal sehat, akhirnya sehat, sehari, sebulan, setahun sehat, tiba-tiba kumat balik, didekatkan orang, apa lagi? Ketawa setannya, aku bukan takut sama sendal nih, kata dia, aku takut sama yang punya sendal. Rupanya Imam Ahmad meninggal tahun 241. Rupanya kalau orang tauhidnya kuat, sama selopnya pun setan takut. Kalau tauhid tak kuat, sama dia pun setan tak takut. Ada orang sakit di rumah sakit Jalan Sudirman. Datanglah orang membacakan ayat kursi.
Allah la ilaha illa, diludahi sama saya. Yang cerita itu keluarganya ke saya. Tanyanya, Ustaz, kenapa waktu dibacakan orang tua ayat kursi setan itu tak takut? Karena yang membacakan itu ulahnya macam setan itu juga. Itu maka dia tak takut. Antum kalau mau nguji nanti ada orang kerasukan setan, antum dekatlah sama dia. Kalau mau nguji tauhid antum. Saya pula takut Pak Ustaz. Berarti antum setannya. Pula takut sama setan. Bersihkan makanan, bersihkan pandangan, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan amalan. Habis itu minta tolong pada Allah. Bukan aku yang berkuasa ini, Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Orang dengan tauhid yang kuat membacakan ayat-ayat, membacakan zikir-zikir, maka takut setan. Inna ibadi, kata Allah, inna ibadi, hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kau tak bisa menguasai mereka. Syaratnya yang pertama, ibadi, menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba dunia. Setan tak takut. Apa hukumnya kita makan menggunakan merek-merek tak baik? Contohnya sambal setan, keripik setan, kerupuk setan. Apa hukumnya? Kita disuruh menjauhi nama yang tak baik. Ada namanya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi jadi Abdullah. Abdul Syams, hamba matahari, dirubah Nabi namanya jadi Abdurrahman. Semua nama kampung, nama orang dirubah Nabi. Nama yang tak baik. Sekarang orang membuat nama yang tak baik itu untuk apa? Sensasi. Bukan prestasi. Nama di otak-atik, termasuklah rumah makan, nama makanan. Orang hanya penasaran, akhirnya singgah, makan sekali, wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Karena dia tidak. Saya baru pulang dari Medan. Pak Haji ini 1 bulan jual bakso, 1 bulan sedekahnya 2 ton beras. Saya tanya, Pak Haji, udah berapa lama buka bakso nih? 40 tahun. 40 tahun. Habis sholat Jumat, jamaah datang. Dan pengajian di sini Pak Ustadz seminggu sekali. Habis sholat Jumat orang datang. Pengajian seminggu sekali. Setiap bulan 2 ton, 3 ton lingkungan sekitar. 40 tahun sudah bertahan. Berapa banyak yang rumah makan setan ini hanya sebulan 2 bulan bertahan. Setan habis itu buka tempat baru gitu lagi. Penipu. Bukan memperbaiki kualitas cita rasa, tapi menipu dengan sensasi. Buka rumah makan, habis itu orang makan sekali tutup, buka lagi, sampai begitulah dia terus menipu. Dan kita suka pula tertib. Berapa banyak rumah makan di Pekanbaru ini namanya biasa aja, tempatnya biasa aja, tapi orang udah puluhan tahun. Tapi ada yang luar biasa tempatnya, hanya sensasi. Dan orang sekarang memang suka sensasi. Daging panggang kambing nomor 2 di dunia. Ramai orang berdatang. Ini yang kejadiannya jamaah kita di Medan. Pergi dia ke Jakarta, tengok, pas dia bawa mobil tengok, panggang kambing nomor 2 dunia. Singgah dia makannya. Pas dicicip, biasa aja. Dan selesai makan panggilnya, Pak, Bapak bilang nomor 2 kok biasa aja? Iya Pak, karena yang enak itu nomor 1. Ini kan membohong.
kalau udah kena tipu sekali. Saya hafal saya tempat-tempat yang enak di Pekanbaru. Setiap saya ada tamu ke situ saya bawa. Kita tak ingat mereknya, tapi kita ingat tempatnya. Jadi usahakanlah kalau buka rumah makan yang diperbaiki itu kualitas. Kalau mau bertahanlah lama. Tapi kalau cuma mau nipu, itulah. Buka di sini sambal setan. Nanti udah tutup, buka lagi tempat baru, sambal iblis. Buka lagi sambal laknat. Sampai matilah menipu terus. Menipu. Masyarakat itu memang suka ditipu dia. Gak sensasi. Cobalah pertahankan kualitas. Itu tentang masalah nama-nama. Antum kalau punya bakat kuliner, buatlah rumah makan, pertahankan cita rasanya. Insya Allah eksis, bertahan. Banyak saya sudah jumpa orang-orang yang soleh buka rumah makan, berhasil, sukses. Pesan Buya Hamka kepada bapak-bapak di Lampung. Pesan Buya waktu saya jumpa di Jakarta, Pak Ustadz, bukalah rumah makan. Karena orang yang lapar kenyang dia beribadah, duitnya dapat, ibadahnya dapat. Dibuka bapak itulah rumah makan. Rumah makannya megah, mewah, banyak cabang. Dibuat Pak Haji itulah pesantren. Saya menandatangani. Ini semua hasil rumah makan nih Pak Ustaz. Tak ada dibuatnya gulai setan, rendang setan, sup setan, tak ada. Pakai baik-baik semua. Yang dipertahankannya kualitas. Hah? Bukan setannya itu dipertahankan. Orang sekarang ini banyak lebih pada sensasi. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari perbuatan-perbuatan setan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.